Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arlian Semenalomo, NIM 1931041109, kelas PJKRC Angkatan 19. Akan mempresentasikan materi dari prinsip dan alat evaluasi. Poin A, pendahuluan. Proses pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model-model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penelitian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Poin B, prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, kedua, kegiatan pembelajaran atau KPM, dan evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Poin 4, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Poin 5, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sudijono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa terpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifatnya subjektif. Alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melakukan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat bisa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi.
Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Pertama, teknik non-tes. Poin A, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Poin B, kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal dengan angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Kedua, teknik tes. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tes, yaitu poin A, dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir dan Indra Kusuma mengatakan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Poin B, dalam bukunya Teknik-teknik evaluasi, Mutar Bukhori mengatakan tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pembelajaran tertentu pada seseorang murid atau kelompok murid. Dari beberapa kutipan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat yang lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi pelaksanaan, tes terdiri dari poin A, tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian yang dijawab oleh siswa meliputi 1. Tes bentuk uraian, yaitu semua bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasi dan merumuskan jawaban dengan kata-kata sendiri. Kedua, tes bentuk objektif, yaitu semua bentuk tes yang mengharuskan siswa memiliki di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Poin B, tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, menggunakan bahasa, dan menguasai materi pelajaran. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Poin B, tes formatif. Tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pembelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir proses. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir proses. Evaluasi berformatif mempunyai manfaat baik bagi siswa, guru maupun program itu sendiri. Pertama, manfaat bagi siswa. Kedua, manfaat bagi guru. 3, manfaat bagi program. Poin C, tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian ke sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. D, tes formatif dan tes sumatif dalam praktek. Dalam pelaksanaannya di sekolah, tes formatif ini merupakan ulangan harian, sedangkan tes sumatif biasa kita kenal sebagai ulangan umum yang diadakan pada akhir semester. C. Perbandingan antara tes
diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Untuk memperoleh gambaran mengenai tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif secara lebih mendalam, berikut ini akan disajikan perbandingan antara ketiganya. Dalam perbandingan akan ditinjau dari 9 aspek, yaitu: pertama, ditinjau dari fungsinya, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Kedua, ditinjau dari waktu, yaitu tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif pada akhir unit katribulan, semester akhir tahun atau akhir pendidikan. Ketiga, ditinjau dari titik berat penilaian, yaitu tes diagnostik dan tes formatif, tes sumatif. Keempat, ditinjau dari alat evaluasi, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Kelima, ditinjau dari cara memilih tujuan yang dievaluasi, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Keenam, ditinjau dari tingkat kesulitan tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Ketujuh, ditinjau dari scoring atau cara menyekor, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. 8, ditinjau dari tingkat pencapaian, yaitu tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Ke-9, ditinjau dari cara pencatatan hasil. Bagian D, kesimpulan. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu kontinuitas, komprehensif, adil, dan objektif. Komprehensif, praktis, prinsip keseluruhan, prinsip keseimbangan, prinsip objektivitas. Jenis-jenis alat evaluasi yaitu teknik non-tes atau skala bertingkat, kuesioner, dan teknik tes tertulis, tes lisan, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif.